Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Afiasa Fitri dari Prodi PIAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian moral. Ya, moral adalah tingkah laku yang telah diatur atau ditentukan oleh etika. Moral sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu moral baik dan moral jahat. Moral baik ialah segala tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai baik. Begitu juga sebaliknya dengan moral yang jahat. Berikut beberapa pengertian moral. Moral adalah nilai yang berlaku dalam suatu lingkungan sosial dan mengatur tingkah laku seseorang. Yang kedua, moral ialah suatu tendensi rohani untuk melakukan seperangkat standar dan norma yang mengatur perilaku seseorang dan masyarakat. Dan yang ketiga, moral adalah suatu kebaikan yang disesuaikan dengan ukuran-ukuran tindakan yang diterima oleh umum, meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Sedangkan perkembangan moral adalah perubahan penalaran, perasaan, dan perilaku tentang standar mengenai benar dan salah. Perkembangan moral memiliki dimensi intrapersonal yang mengatur aktivitas seseorang ketika dia terlibat dalam interaksi sosial, dan dimensi interpersonal yang mengatur interaksi sosial dan penyelesaian konflik. Sedangkan menurut Piaget, seorang manusia dalam perkembangan moralnya melalui tahapan heteronomus dan autonomus. Seorang guru taman kanak-kanak harus memperhatikan tahapan heteronomus, karena pada tahapan ini anak masih sangat labil, mudah terbawa arus, dan mudah terpengaruh. Mereka sangat membutuhkan bimbingan, proses latihan, serta pembiasaan yang terus-menerus. Dari hasil studi yang telah dilakukan tersebut, Piaget menyimpulkan bahwa anak-anak berpikir dengan dua cara yang sangat berbeda dengan moralitas, tergantung pada kedewasaan perkembangan mereka, yaitu yang pertama, heteronomous morality, merupakan tahap pertama perkembangan moral menurut teori Piaget, yang terjadi kira-kira pada usia 4-7 tahun. Keadilan dan aturan-aturan dibayangkan sebagai sifat-sifat dunia yang tidak boleh berubah, yang lepas dari kendali manusia. Misalnya, memecahkan 12 gelas secara tidak sengaja lebih buruk daripada memecahkan satu gelas dengan sengaja. Yang kedua, yaitu autonomous morality. Tahap kedua perkembangan moral menurut teori Piaget yang diperlihatkan oleh anak-anak yang lebih tua atau kira-kira usia 10 tahun atau lebih. Anak menjadi sadar bahwa aturan-aturan dan hukum-hukum diciptakan oleh manusia, dan dalam menilai suatu tindakan, seseorang harus mempertimbangkan maksud-maksud pelaku dan juga akibat-akibatnya. Piaget berpendapat bahwa dalam berkembang, anak juga menjadi lebih pintar dalam berpikir tentang persoalan sosial, terutama tentang kemungkinan-kemungkinan dan kerjasama. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Anak dilahirkan tanpa moral atau immoral, sikap moral untuk berperilaku sesuai nilai-nilai luhur dalam masyarakat belum dikenalnya. Faktor yang pertama yang mempengaruhi perkembangan moral yaitu perubahan dalam lingkungan. Perubahan dan kemajuan dalam berbagai bidang membawa pergeseran nilai moral serta sikap warga masyarakat. Di tengah perubahan dapat terjadi kemajuan atau kemerosotan moral. Yang kedua yaitu struktur kepribadian. Psikoanalisis atau Freud menggambarkan perkembangan kepribadian termasuk moral, dimulai dengan sistem ID, selalu aspek biologis yang irasional dan tak disadari. Menurut Herlock, 1990, ada sejumlah faktor penting yang mempengaruhi perkembangan moral anak. Yang pertama, peran hati nurani atau kemampuan untuk mengetahui apa yang benar dan yang salah. Dan yang kedua, peran rasa bersalah dan rasa malu apabila bersikap dan berperilaku tidak seperti yang diharapkan dan melanggar aturan. Dan yang ketiga, peran interaksi sosial dalam memberikan kesepakatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standar perilaku yang disetujui masyarakat, keluarga,
sekolah, dan dalam pergaulan dengan orang lain. Ada juga strategi dan teknik pengembangan moral anak usia dini. Pengembangan moral anak usia dini dilakukan agar terbentuk perilaku moral. Pembentukan perilaku moral pada anak, khususnya pada anak usia dini, memerlukan perhatian serta pemahaman terhadap dasar-dasar serta berbagai kondisi yang mempengaruhi dan menentukan perilaku moral. Ada 3 strategi dalam pembentukan perilaku moral pada anak usia dini, yaitu yang pertama, strategi latihan dan pembiasaan, yang kedua, strategi aktivitas dan bermain, dan yang ketiga, strategi pembelajaran. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini, dan semoga bermanfaat kedepannya untuk bunda-bunda dan orang tua di luar sana. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.